Bu. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena berkat rahmatnya, kita bisa berkumpul dalam ruang diskusi pada sore hari ini. Perkenalkan, nama saya Yoga Prasetya Wahyu Wibawa dari kelompok 3 sebagai moderator yang akan memandu jalannya presentasi 30 menit ke depan ini. Di sini saya akan membacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua presentasi, yang ketiga sesi tanya jawab, dan yang terakhir adalah penutup. Sebelumnya, perkenalkan anggota kami yang pertama ada Misfatul, Befatul, Laila, Sarah, Yusuf, Sofianti, Rizal, Hasan. Untuk Lulu, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lulu Nurani dengan NIM akhir 105. Di sini saya akan mempresentasikan tentang bab 8 yaitu wawasan Nusantara. Baik, pertama yaitu pengertian wawasan Nusantara. Dalam rangka mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional, itulah maka bangsa Indonesia harus memiliki wawasan Nusantara. Ada beberapa pengertian wawasan Nusantara di antaranya sebagai berikut. Satu, pengertian wawasan Nusantara berdasarkan ketetapan MPR tahun 1993 dan 1998 tentang GBHN adalah sebagai berikut. Wawasan Nusantara yang merupakan wawasan nasional yang bersumber pada Pancasila dan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional. Yang kedua yaitu pengertian wawasan Nusantara menurut Profesor Dr. Wan Usman. Menurut beliau, wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan tanah airnya sebagai negara kepulauan dengan semua aspek kehidupan yang beragam. Yang ketiga, pengertian wawasan Nusantara menurut kelompok kerja wawasan Nusantara yang diusulkan menjadi ketetapan MPR dan dibuat di Lem Lemhanas tahun 1999. Wawasan Nusantara, yakni cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang serba beragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional. Selanjutnya adalah asas wawasan Nusantara. Yang pertama ada asas solidaritas. Prinsip solidaritas dalam prefektif Nusantara adalah perasaan emosional dan rasa saling percaya, tujuan dan cita-cita bersama, dan rasa persatuan dan berbagi. Berbagi moral yang terbentuk dalam hubungan antar individu atau kelompok berdasarkan sikap solidaritas ini merupakan bentuk kepedulian terhadap sesama dan semua orang Indonesia harus mengadopsi sikap ini tanpa membeda-bedakan orang lain. Yang kedua, asas kejujuran. Asas kejujuran dalam wawasan Nusantara merupakan kejujuran dalam berpikir serta bertindak. Pijakan berpikir dan bertindak juga harus sesuai fakta dan kenyataan.
Hal ini harus dilakukan demi tercapainya kemajuan bangsa. Yang ketiga yaitu asas kesamaan tujuan. Tujuan yang sama dalam konteks kebangsaan merupakan salah satu asas wawasan Nusantara. Dahulu bangsa ini dijajah oleh bangsa lain. Masyarakat Indonesia memiliki kesamaan tujuan untuk merdeka dan terbebas dari penjajahan. Hal itu dilakukan secara kolektif bersama-sama semua elemen bangsa. Yang keempat, asas keadilan. Asas keadilan merupakan hak yang harus diwujudkan dalam memperoleh keadilan dalam konteks berbangsa dan bernegara. Cita-cita nasional tidak boleh merugikan pihak tertentu maupun mengutamakan kepentingan kelompok atau golongan tertentu. Dan yang terakhir, asas kerjasama. Kerjasama antara elemen-elemen masyarakat sangat dibutuhkan. Asas kerjasama diwujudkan dengan dasar kesetaraan sehingga tercapainya efektivitas dalam mencapai tujuan bersama. Hal ini juga sejalan dengan asas Pancasila yakni kegotong royongan. Selanjutnya, kedudukan, fungsi, dan tujuan wawasan Nusantara. Kedudukan wawasan Nusantara sebagai wawasan nasional bangsa Indonesia merupakan ajaran yang diyakini kebenarannya oleh seluruh rakyat Indonesia agar tidak terjadi penyesatan dan penyimpangan dalam upaya mencapai dan mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional. Selanjutnya, wawasan Nusantara berfungsi sebagai pedoman, motivasi, dorongan, serta rambu-rambu dalam mencetuskan segala kebijakan, keputusan, tindakan, dan perbuatan bagi penyelenggara negara di tingkat pusat dan daerah maupun bagi seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Adapun tujuan wawasan Nusantara dapat dirinci sebagai berikut. Tujuan ke dalam meliputi wawasan Nusantara bertujuan untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan dalam segala aspek kehidupan berbangsa yang meliputi satu aspek ilmiah yang terdiri dari posisi dan lokasi geografis Indonesia, kondisi alam dan kekayaan, keadaan dan kemampuan penduduk. Selanjutnya, aspek ilmiah disebut dengan Trigatra yang disingkat dengan si kaya mampu. B. Aspek sosial yang terdiri dari ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan dan keamanan atau HAMKAM. Yang kedua yaitu tujuan keluar. Tujuan keluar wawasan Nusantara adalah ikut serta mewujudkan kebahagiaan, ketertiban, dan perdamaian bagi seluruh umat manusia. Berdasarkan tujuan-tujuan di atas, maka wawasan Nusantara tidak hanya memperhatikan kepentingan nasional bangsa Indonesia sendiri, melainkan wawasan Nusantara tidak hanya memperhatikan kepentingan nasional bangsa Indonesia sendiri, melainkan juga bertanggung jawab terhadap terciptanya lingkungan dan pergaulan dunia yang sejahtera, tertib, aman, dan damai. Selanjutnya, dasar pemikiran wawasan Nusantara terdiri dari satu, dasar pemikiran geografis, geostrategis, dan geopolitik. Yang kedua, dasar pemikiran historis, yuridis, formal. Yang ketiga, dasar pemikiran kepentingan nasional. Selanjutnya, unsur dasar wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara sebagai fenomena atau gejala sosial memiliki tiga unsur dasar, yakni wadah, isi, dan tata laku. Unsur wadah dan unsur isi tersebut menjadi faktor pembentuk konsepsi dasar wawasan Nusantara, sedangkan unsur tata laku menjadi pembentuk tata pelaksanaan. Yang pertama, unsur dasar wadah. Untuk memahami wadah, perlu kiranya dipahami lebih dulu konsep negara kepulauan. Dilihat dari asal katanya, yang berasal dari kata archi atau penting dan plegos atau laut atau wilayah lautan.
Dengan demikian, berdasarkan asal kata tersebut, wilayah laut lebih penting daripada daratannya. Pengertian tersebut berkembang terus hingga konsepsi negara kepulauan diartikan berbeda-beda, yaitu pertama, arti klasik. Negara kepulauan adalah lautan yang diseraki pulau-pulau. Ini berarti bahwa unsur lautan lebih luas daripada daratannya. Yang selanjutnya arti pengembangan. Negara kepulauan adalah wilayah laut dengan pulau-pulau yang terkumpul atau pulau-pulau yang berantai di dalamnya. Bangsa Indonesia mengartikan negara kepulauan sebagai Nusantara yang berarti satu kesatuan utuh wilayah yang di dalamnya terdapat pulau-pulau dan gugusan. Yang kedua, unsur dasar isi. Isi wawasan Nusantara terdiri dari 3 unsur, yaitu cita-cita dan tujuan, kedua sifat dan ciri-ciri, ketiga cara kerjanya. Cita-cita dan tujuan yang terkandung dalam wawasan Nusantara secara umum adalah untuk mewujudkan atau membentuk kesejahteraan, ketentraman, keamanan, dan kebahagiaan bangsa Indonesia. Yang ketiga, unsur dasar tata laku. Unsur dasar tata laku terwujud dalam 2 unsur, yaitu tata laku batiniah dan tata laku lahiriah. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Wawasan Nusantara merupakan cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan aspirasi bangsa yang merdeka, berdaulat, dan bermartabat di tengah-tengah lingkungan yang menjiwai setiap tindakan kebijakan dalam mencapai tujuan perjuangan bangsa. Kedudukan wawasan Nusantara merupakan ajaran yang diyakini kebenarannya oleh seluruh rakyat agar tidak terjadi penyesatan dan penyimpangan dalam upaya mencapai dan mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional. Sekian presentasi dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih, terima kasih kepada Lulu Nuriani atas penyampaian materi yang menarik. Memasuki acara selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin menyampaikan pertanyaan, silakan raise hand dan on mic atau bisa ditulis di kolom chat. Dipersilakan untuk teman-teman yang ingin bertanya. Ya, baik, untuk Niswatul dipersilakan untuk bertanya. Baik, apakah suara saya sudah terdengar? Sudah terdengar. Terima kasih, moderator. Perkenalkan, nama saya Niswatul Musliha dengan NIM akhir 006. Saya ingin bertanya, bagaimana peran serta mahasiswa dalam mendukung implementasi wawasan Nusantara. Terima kasih. Untuk Lulu bagaimana? Mau dijawab atau di ke pertanyaan selanjutnya? Baik, saya akan langsung menjawab, tapi sebentar ya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Niswatul. Bagaimana peran serta mahasiswa dalam mendukung implementasi wawasan Nusantara? Peran serta yang dapat dilakukan mahasiswa yaitu pertama, mendukung persatuan dan kesatuan bangsa. Yang kedua, berkemanusiaan yang adil dan beradab.
Yang ketiga, mendukung kerakyatan yang mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan individu atau golongan. Bagaimana Niswa, apakah bisa diterima? Baik, bisa diterima. Terima kasih atas jawabannya. Dan untuk yang Sama-sama. selanjutnya ada Abdia yang ingin bertanya, silahkan. Perkenalkan, saya Mabdi Hurati Aini dengan NIM akhir 054. Pertanyaannya, ketahanan nasional bergantung pada kemampuan suatu bangsa dalam mendayagunakan beberapa aspek yang ada dalam gatra alamiah. Tolong jelaskan apa saja sih aspek Trigatra pada wawasan Nusantara. Terima kasih. Sebentar ya, untuk jawabannya saya masih mencari. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mabdiah ya tadi. Aspek tiga Trigatra dalam wawasan Nusantara terdiri dari pertama, letak dan bentuk geografis. Indonesia terletak di 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan, 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur barat. Indonesia juga dilalui oleh garis khatulistiwa. Pada bagian tengahnya terbentang garis ekuator yang membuat Indonesia punya dua musim, yaitu musim kemarau dan juga musim hujan. Yang kedua, keadaan dan kemampuan penduduk. Penduduk merupakan semua orang yang bertempat tinggal di suatu daerah. Kemampuan penduduk yang tidak seimbang dengan pertumbuhan penduduk bisa memicu timbulnya resiko yang mengancam pertahanan nasional. Yang ketiga adalah keadaan dan kekayaan alam. Sifat unik kekayaan alam, yakni jumlah yang terbatas, serta peta penyebarannya yang tidak merata. Hal ini akan menimbulkan ketergantungan dari dan oleh negara sebagai serta bangsa lain. Apakah jawaban saya bisa diterima? Sudah bisa. Terima kasih. Untuk selanjutnya, apakah ada pertanyaan lagi?
Untuk Rijal, silakan untuk bertanya. Baik, untuk pertanyaan saya, jelaskan implementasi wawasan Nusantara pada bidang Polexosbud Hankam Bangsa Indonesia. Terima kasih. Sebentar ya, saya masih mencari jawabannya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Rijal. Bentar. Implementasi wawasan Nusantara pada bidang Polexosbud Hamkam, yakni dalam kehidupan politik, dalam kehidupan po- dalam kehidupan politik, wawasan Nusantara akan membuat iklim penyelenggaraan suatu negara yang dinamis dan sehat. Hal ini akan tampak dalam pemerintahan yang aspiratif, kuat, dan juga terpercaya, yang terbentuk sebagai penjelmaan dari kedaulatan rakyat. Selanjutnya, dalam kehidupan ekonomi, wawasan Nusantara akan membuat tatanan ekonomi yang akan menjamin pemenuhan kebutuhan serta peningkatan kesejahteraan dan juga kemakmuran dari seluruh rakyat Indonesia secara adil dan merata. Dan dalam kehidupan sosial dan budaya, wawasan Nusantara akan menghasilkan sikap batiniah serta lahiriah yang akan mengakui, menghormati, dan menerima berbagai bentuk perbedaan sebagai suatu keniscayaan dari Sang Pencipta. Dan dalam kehidupan pertahanan dan keamanan akan menumbuhkan kesadaran masyarakat Indonesia terhadap rasa cinta tanah air dan bangsa. Nantinya, rasa cinta tanah air tersebut akan membentuk sikap bela negara. Apakah jawabannya bisa diterima? Bisa. Terima kasih. Baik, apakah masih ada pertanyaan selanjutnya? Kita tunggu untuk beberapa menit.
Baik, karena tidak ada pertanyaan, untuk selanjutnya adalah sesi penutup. Baik, sampailah kita di ujung acara. Saya Yoga Prasetya selaku moderator pada hari ini bersama rekan saya Lulu Nuriani pamit undur diri dan mohon maaf apabila ada kesalahan yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Wih, Wes. Mau nak suara-suara ta? ono. Kono. Pernah rame. Aku di omah mbahku, kono sinyal lek kene. Cedek gunungan. Ya Jember nek gunungnya toh. Oh, Kono. ngawonye lu, ngawonye lu. Iso ya. Ayo nek Jember. Aku pengen tapi gak oleh ribu waduh. Aja Jen. Aja larang dikete. Sar, kapan mulai? Hah? Kapan mulai? Aku Selasa mulai rek. Tumben. Lah ning omah ya gabut ya. Wis kah, diakhiri kah? Wis ta Nggih, iki. monggo. Ya wis ya. Dadah, makasih Rek. Maaf ya Ya. tadi. Dadah.